Ketika seorang pendaki muda bernama Juliana ditemukan tewas di ceruk batu curam Gunung Rinjani, satu-satunya cara agar jasadnya bisa dievakuasi adalah menunggu cuaca membaik. Tapi menunggu di tebing setinggi 200 meter berarti para relawan harus bertahan di suhu dingin ekstrim, kabut pekat, dan cerita-cerita mistis yang menyelimuti jalur punggungan. Tim SAR Agam Rescue, sebuah unit gabungan relawan pencarian di daerah Nusa Tenggara Barat, mengambil keputusan paling berani, tidur bersama jasad Juliana di bawah jurang demi mencegah longsoran menelan tubuhnya lebih dalam. Selama 2 malam, suara aneh, mata terbuka, dan rasa takut membekukan mereka. Tapi di balik dingin dan kelelahan, ada satu misi, mengembalikan Juliana kepada keluarganya, meski harus bertahan bersama kematian. Cerita ini adalah rekonstruksi dramatis berdasarkan kesaksian anggota Agam Rescue, dilengkapi detail lokasi, kondisi cuaca, dan tradisi pendaki lokal. Sebuah pengingat, di ketinggian, yang paling menakutkan bukan hanya jurang, tapi keheningan di antara hidup dan mati. Malam itu, Rinjani seperti raksasa bisu yang menelan suara siapapun yang berani bernafas terlalu keras di punggungannya. Kabut turun pelan, menutupi lampu senter para anggota tim SAR Agam Rescue yang bergerak perlahan di jalur tebing curam. Di antara sorot lampu yang menembus kabut putih, terlihat sesuatu, sosok tubuh membeku, terbaring di celah batu. Rambut pirangnya lepek menempel di pipi pucat, bibirnya biru kehitaman, dan matanya setengah terbuka seolah masih menatap langit malam. Juliana, pendaki wanita bule asal Jerman. Usianya baru 24 tahun. Ia hilang 3 hari lalu, jatuh terpeleset saat hendak menuruni punggungan. Tak ada yang mendengar teriakannya. Tak ada yang tahu pasti di mana ia menghembuskan nafas terakhirnya. Yang pasti, malam ini, 6 orang relawan SAR harus berjaga di samping jasadnya, di bawah jurang sempit yang licin dan nyaris mustahil didaki tanpa tali. Bayu, anggota termuda di tim, berdiri terpaku. Dadanya terasa berat melihat bagaimana tubuh Juliana tergeletak tanpa penutup, hanya dibalut jaket pendakiannya yang sudah basah embun. Ia menarik nafas pelan, menahan dingin yang menusuk tulang. Tak jauh darinya, Pak Angga, ketua regu, sedang memeriksa sekeliling batu, mencari tempat paling aman untuk mendirikan bivak darurat. Mereka tak bisa menarik Juliana malam ini. Longsor kecil masih terdengar jatuh di sekeliling tebing, dan kabut terlalu tebal untuk helikopter menyentuh titik ini. Bayu, bantu tali di sebelah sana, kata Pak Angga pelan. Suaranya nyaris tenggelam di antara hembusan angin gunung. Bayu hanya mengangguk, matanya tak lepas dari wajah Juliana. Dalam hati, ia merasa seperti sedang diawasi, seolah mata beku itu masih hidup, memohon agar tidak ditinggalkan. Tak butuh waktu lama, bivak seadanya berdiri. Terpal plastik biru diikat di antara batu besar, hanya cukup menahan embun dan angin langsung. Mereka menyalakan kompor gas mini, merebus air untuk kopi sachet dan mie instan. Tapi tak ada yang benar-benar lapar. Bayu duduk memeluk lututnya, sesekali memandangi siluet Juliana di balik kabut. Cahaya senter yang menyorotnya membuat wajah itu seperti patung, putih pucat kontras dengan gelapnya batu basah. "Pak, kita harus di sini sampai kapan?" bisik Bayu pada Pak Angga, yang masih sibuk mengutak-atik tali penahan. "Sampai cuaca cerah. Kalau kita tinggal, jasadnya bisa jatuh lebih dalam. Siapa yang mau cari lagi kalau sampai longsor?" jawab Pak Angga datar. Tak ada yang menjawab. Suasana hening, hanya suara desir angin, gemerisik dedaunan kering yang tersangkut di celah batu, dan detak jantung yang terdengar makin keras di telinga masing-masing. Beberapa porter lokal duduk tak jauh dari bivak. Salah satu dari mereka, Pak Harto, menatap lurus ke arah tubuh Juliana. Perlahan, ia keluarkan kantong plastik berisi kembang setaman dari sakunya. Tak ada yang protes saat Pak Harto menabur bunga di sekitar jasad. Mereka paham, di gunung yang diselimuti kabut tebal seperti ini, segala cara dilakukan agar arwah yang sudah pergi tidak membuat yang hidup kehilangan arah. Malam semakin larut, kopi sachet tinggal ampas.
Rasa kantuk datang terpaksa, bercampur takut. Tidur pun tak bisa pulas. Bayu memejamkan mata, tapi dalam gelap pikirannya justru memutar ulang bayangan Juliana. Bagaimana kalau tiba-tiba ia berdiri? Bagaimana kalau ia berbicara, meminta pulang? Di sampingnya, Pak Angga menggenggam radio HT, mendengarkan suara rekan di base camp di bawah. Sinyal kadang putus, kadang nyaring mendecit. Tak ada kabar baik. Kabut diprediksi masih turun sampai pagi. Artinya, malam ini, mereka harus benar-benar bertahan. Disinilah tim SAR Agam Rescue, 6 orang dengan senter redup, tali carabiner, dan tekad, menahan gigil bersama jasad seorang wanita bule di pinggir jurang Rinjani. Malam panjang baru saja dimulai, dan bagi Bayu, ini adalah malam paling menakutkan yang pernah ia jalani sepanjang hidupnya. Bayu terbangun. Matanya masih lengket, tapi dingin menusuk tulang membuatnya menggigil. Ia meraba jaketnya, memastikan resleting masih tertutup rapat sampai leher. Di sebelahnya, Pak Angga sedang terpejam. Tangannya masih menggenggam radio HT yang kadang mengeluarkan suara statis. Waktu di jam tangannya menunjukkan pukul 2.15. Malam di jalur Punggungan Rinjani selalu terasa lebih panjang. Kabut makin menebal, membuat cahaya senter seolah terpental kembali ke wajah mereka sendiri. Dari celah bivak darurat yang hanya dilapisi terpal plastik, Bayu melirik ke arah tebing. Sosok Juliana masih tergeletak di sana. Rambut pirangnya menghitam basah oleh embun, pipinya kaku, matanya tertutup separuh, seolah tidur. Bayu menghela napas. Ia mencoba memejamkan mata lagi. Tapi baru beberapa detik, telinganya menangkap suara aneh. Pelan, nyaris seperti ranting patah. Krek, 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 terdengar dari arah semak di pinggir tebing. Bayu membuka mata, menahan napas. Suara itu berhenti. Ia menoleh ke porter senior, Pak Harto, yang berjaga di luar bivak sambil merokok. Mata Pak Harto menatap lurus ke jurang, keningnya berkerut. Bayu membangunkan Pak Angga pelan. Pak, dengar enggak? Bisiknya. Pak Angga mendengar. Ia menegakkan badan, telinganya fokus pada suara samar di antara kabut. Kali ini terdengar lagi, tapi bukan ranting patah. Kali ini seperti suara langkah kaki di bebatuan basah, pelan tapi jelas. Tek, tek, tek. Pak Angga meraih senter, menyorotkan ke arah suara. Kabut memantulkan cahayanya kemana-mana, membuat bayangan bergerak aneh. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya batu, lumut, dan tubuh Juliana yang diam membeku. Pak Harto berdaham pelan, suaranya serak. Kalau kalian gak biasa, jangan diajak dengerin suara begituan. Kita di Punggungan, banyak yang numpang lewat. Bayu menatap Pak Harto. Numpang lewat? Tanyanya ragu. Pak Harto tak menjawab. Ia hanya meremas puntung rokoknya ke tanah, lalu mengambil sejumput kembang sisa di sakunya. Ia melemparnya ke arah tebing, persis ke dekat jasad Juliana. Biar dia tenang. Jangan diganggu. Jangan manggil juga, kata Pak Harto lirih. Matanya menatap gelap jurang. Bayu menelan ludah, tapi matanya masih tak mau lepas dari tubuh Juliana. Dalam kabut tipis, seolah-olah mulut Juliana bergerak. Ia mengucek mata berkali-kali, memastikan itu hanya bayangan. Namun, jantungnya makin berdegup kencang. Tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti, berganti suara seperti orang berbisik. Pelan, sayup, tak jelas kata-katanya. Bayu makin merapat ke Pak Angga. Pak Angga menarik nafas panjang, mencoba meredam ketakutan anak buahnya. Sudah, Yu, jangan diikutin. Kita jaga dia sampai pagi. Itu tugas kita. Kalau nggak kuat, jangan dilihatin terus, ujar Pak Angga sambil menepuk bahu Bayu. Tapi bagaimana bisa tak melihat? Jasad Juliana hanya berjarak 2 meter dari mereka. Dan dalam gelap, wajah pucat itu seperti menatap siapa saja yang menoleh. Beberapa porter lain mulai terbangun, gelisah. Salah satunya, Dino,
tiba-tiba berbisik, "Tadi ada suara perempuan manggil nama aku, Pak." Sumpah, suaranya dekat banget. Pak Harto menghela napas. Ia menoleh ke Dino dan Bayu. "Udah kubilang, di jalur begini, jangan manggil nama. Dia masih di sini. Biar dia pulang dengan tenang. Jangan takut, tapi jangan sombong juga." Tak ada yang berani membalas. Bayu menarik sleeping bag lebih rapat ke badannya. Matanya masih mengintip Juliana di antara kabut yang sesekali tersibak angin. Sementara itu, di luar bivak, Pak Angga menatap ke bawah tebing. Ia tahu ini belum apa-apa. Malam masih panjang, cuaca masih gelap, dan longsoran kecil bisa terjadi kapan saja. Di pegangannya, radio HT berderit. Suara basecamp terdengar patah-patah. "Tim SAR Agam, cuaca belum membaik. Tunggu konfirmasi. Jangan paksakan evakuasi." Pak Angga menjawab pelan. "Kami tetap standby di posisi. Kami jaga dia sampai pagi." Ia menatap ke arah Bayu, lalu ke jasad Juliana. Di punggungan ini, hidup dan mati berdiri berdampingan. Dan bagi tim SAR Agam Rescue, menunggu di samping mayat bukan hanya soal tugas, tapi soal menghormati mereka yang pergi, meski harus ditemani oleh suara-suara yang tak terlihat. Malam pertama di pinggir jurang belum berakhir. Dan bagi Bayu, setiap bisikan yang terselip di kabut adalah pengingat bahwa di Rinjani, kau tak pernah benar-benar sendiri, bahkan ketika kau menjaga mereka yang sudah mati. Hampir pukul 3 dini hari, kabut makin tebal, menutup cahaya bintang. Angin di punggungan menampar wajah Bayu yang sudah kering oleh hawa dingin. Di bawah bivak darurat, api kompor gas mini mengecil, menyisakan panas seadanya. Aroma kopi sachet yang basi bercampur bau tanah basah. Bayu tak bisa tidur lagi. Setiap kali matanya terpejam, suara-suara bisik itu seolah datang lebih dekat. Kadang terdengar jelas, seperti seseorang yang menyebut-nyebut nama Bayu berulang kali. Ia menoleh ke Dino yang masih meringkuk dalam sleeping bag tipis. Keringat dingin membasahi kening meski udara nyaris beku. Pak Angga duduk bersandar di batu besar. Kepalanya terangguk pelan, tapi mata tuanya masih awas. Ia tahu, di ketinggian begini, bahaya bisa datang dari mana saja. Longsoran, badai, atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tak jauh di depannya, tubuh Juliana masih tergeletak di pinggir ceruk. Sorot headlamp yang redup membuat wajahnya terlihat semakin pucat. Bibir biru itu seperti membisikkan sesuatu yang tak pernah selesai diucapkan. Rambut pirang Juliana menempel di pipinya, basah oleh embun dingin. Bayu bergeser mendekat ke Pak Angga. "Pak, saya gantian jaga. Biar Bapak tidur dulu." Pak Angga menatap Bayu, ragu, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Jangan jauh dari bivak. Kalau ada apa-apa, bangunkan saya." Bayu berdiri, menarik senter kecil dari saku jaketnya. Langkahnya pelan, menembus kabut tipis. Ia berdiri hanya 3 meter dari tubuh Juliana. Di antara bebatuan, embun menetes dari sela-sela akar pohon kerdil. Sesekali terdengar suara kerikil jatuh ke dasar jurang. Sunyi, tapi justru kesunyian itulah yang membuat napas Bayu berat. Ia menyorot wajah Juliana. Matanya tertutup rapat. Itu membuatnya sedikit lega, tapi di hatinya tetap bergetar ketakutan. Ia ingat cerita porter senior tadi. Di gunung, orang mati pun bisa memanggil pulang siapa saja yang lengah. Bayu menghela napas panjang. Ia mencoba fokus menjaga tali penahan di sekitar bivak. Tali carabiner itu mengikat tubuh Juliana ke batu besar. Satu-satunya pengaman agar mayat tidak tergelincir jatuh lebih dalam. 10 menit berlalu. Bayu menoleh lagi. Dan kali ini, ia melihatnya jelas. Mata Juliana terbuka sedikit, menatap lurus ke arah Bayu. Bola matanya tampak buram, putih kebiruan, seperti kaca beku. Napas Bayu tercekat, kakinya mundur 1 langkah,
Lututnya gemetar. Ia berusaha meyakinkan diri. Mungkin cuma bayangan, kabut, refleksi senter. Tapi jantungnya memukul dada begitu kencang. Ia memanggil pelan, "Pak Angga, Pak." Pak Angga terbangun, setengah sadar. "Apa, Yu?" Matanya, "Pak, Mbak Juliana." Matanya kebuka lagi. Pak Angga menarik napas panjang, mendekat. Dengan sorot senter di tangan, ia menatap Juliana. Benar, kelopak matanya sedikit terbuka, meski tubuhnya kaku. Pak Angga memalingkan pandangannya pada Bayu, mencoba tenang. "Itu normal, Yu. Di suhu dingin, otot kelopak bisa mengendur. Makanya dia kebuka sendiri. Bukan karena apa-apa," katanya, meski nadanya ragu. Bayu menelan ludah. "Tapi Pak, tadi saya lihat bola matanya gerak. Sedikit." Pak Angga menarik Bayu ke dekat bivak. "Udah, jangan banyak mikir. Nanti kau ikut dipanggil kalau pikiranmu kosong." Dari sudut bivak, Dino terbangun. Keringat di lehernya menetes meski angin makin dingin. Suaranya bergetar, "Bayu, tadi kau lihat dia senyum." Bayu tertegun. "Apa?" Dino menunjuk Juliana dengan dagu. "Aku mimpi dia duduk di sebelahku. Dia bilang mau pulang, tapi jalannya gelap. Dia senyum, matanya buka." Pak Angga memijat keningnya. Dalam hatinya, ia mencoba merasionalisasi. Mereka semua kelelahan. Lapar, dingin, pikiran kacau, tak cukup tidur. Otak manusia bisa memutar halusinasi di tengah suhu ekstrim. Sambil menepuk bahu Bayu dan Dino, Pak Angga menarik nafas dalam. "Sudah, pegang radio, jaga tali. Kalau kabut reda, kita langsung tarik dia naik. Kalau nggak bisa, tunggu pagi. Jangan ada yang aneh-aneh." Bayu duduk bersila di pinggir bivak, menatap jurang yang tertutup kabut. Ia menyalakan senter, memantulkan cahaya ke batu basah. Sesekali, sorotnya terpantul ke wajah Juliana. Mata itu masih terbuka, menatap kosong. Dalam hatinya, Bayu berdoa pelan. "Kalau kau mau pulang, pulanglah baik-baik. Mbak, jangan ajak aku." Angin gunung berhembus makin dingin. Kabut menebal lagi, menutup wajah Juliana. Dan di antara gemeretak batu jatuh dari atas, Bayu mendengar lagi bisikan. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan, lembut, dekat. Malam di Punggungan Rinjani belum selesai, dan tim SAR Agam Rescue harus bertahan, bersama tubuh beku, mata yang terbuka, dan suara-suara yang menolak pergi. Angin di Punggungan Rinjani mulai bertiup lebih kencang, menusuk sampai ke tulang. Suara kabut yang disibak angin terdengar seperti gumaman orang marah. Jam di pergelangan tangan Bayu menunjukkan pukul 3.45. Malam itu terasa seolah-olah membeku. Jarum jam berjalan, tapi waktu enggan beranjak. Pak Angga berdiri di pinggir bivak. Matanya menatap lampu senter yang sudah mulai meredup. Di sampingnya, Bayu duduk memeluk lutut. Badannya gemetar, tapi bukan cuma karena dingin. Kepalanya berat oleh suara-suara yang terus menempel di telinga. Kadang jelas, kadang sepotong-sepotong. Dino, porter termuda, kini merapat ke Pak Harto. Matanya merah, menahan takut sekaligus kantuk yang memaksa. Bibirnya bergetar. "Pak, saya mau turun. Saya nggak kuat. Ini bukan suara angin lagi, Pak." Pak Harto menarik napas panjang, memandang wajah pucat Dino. "Sabar, Nomor. Ini udah mau subuh. Kalau kita tinggal dia sekarang, tubuhnya bisa longsor lebih dalam. Kamu mau keluarganya nggak bisa nemu anaknya lagi." Dino terdiam. Matanya melirik ke arah tebing, ke tempat jasad Juliana masih terikat dengan tali carabiner. Dalam samar kabut, rambut pirang wanita bule itu tampak berkibar pelan. Bayangan paling menakutkan buat Dino bukan cuma mayatnya, tapi tatapan matanya yang setengah terbuka itu.
seolah-olah sedang menunggu seseorang datang menemaninya. Sementara itu, Bayu merunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Ia ingat jelas bisikan tadi, suara perempuan, bahasanya asing. Beberapa kata terdengar seperti bahasa Jerman, tapi nada suaranya begitu pelan, menusuk ke telinga. Ia tak paham arti kata-katanya, tapi ia bisa merasakan satu hal, suara itu memanggilnya mendekat. Pak Angga mencoba tetap tenang. Ia berjalan memeriksa tali penahan di sekeliling bivak. Longsor kecil terdengar sesekali dari atas tebing. Batu-batu kecil menimpa terpal bivak, menimbulkan bunyi duk, 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 seperti ketukan pintu. Sekali waktu, Pak Angga sempat terpeleset di batu licin. Hampir saja tali pengaman terlepas dari tangannya. Ia menoleh ke Bayu. "Yu, bantu periksa tali di ujung sana. Pastikan simpulnya nggak longgar." Bayu berdiri, meski lututnya terasa berat. Langkahnya pelan, meniti batu licin di pinggir ceruk. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat wajah Juliana jelas. Kabut tipis menutupi pipinya. Embun menetes di ujung hidung yang membiru. Matanya masih terbuka, dan di antara bisikan angin, Bayu mendengar suara itu lagi, pelan, mendekat, seperti gumaman doa. "Kom, hilf mir." Bahasa asing itu membelah sunyi. Bayu terkesiap. Ia pernah mendengar Juliana bicara pada pendaki lain di base camp. Sedikit bahasa Jerman. Ia tahu kata itu artinya, "Datanglah, bantu aku." Tangan Bayu gemetar memegang tali simpul. Ia menatap mata Juliana yang beku. Dan entah kenapa, dalam kelam kabut itu, ia merasa bola mata itu sedikit bergerak. Bayu mundur satu langkah. Kakinya menendang batu kecil, jatuh ke dasar jurang. Ia memejamkan mata, menahan napas, menepis pikiran aneh yang menari di kepalanya. Di belakangnya, Dino sudah duduk meringkuk. Ia merapal doa pelan, menggetarkan gigi yang bergemeletup. Pak Harto merogoh sakunya, menaburkan sisa kembang di sekitar pinggir bivak. Bau kembang basah bercampur aroma kopi dingin, menciptakan suasana makin ganjil. Pak Angga memanggil semua anggota mendekat. Suaranya pelan tapi tegas. "Kalian dengar? Kalau suara itu datang lagi, jangan diikutin. Fokus jaga posisi. Kita tunggu kabut reda. Kalau pagi masih begini, kita bikin jalur turun paksa." Bayu menunduk. Dalam hatinya, ia menjerit, bagaimana bisa tenang? Bagaimana bisa jaga? Kalau suara itu memanggil-manggil di telinga? Di radio HT, suara base camp terdengar patah-patah. "Tim Agam, pantau cuaca. Kabut masih turun. Waspadai pergeseran batu." Pak Angga menjawab singkat, "Siap, standby." Tiba-tiba, angin menerpa lebih kencang. Kabut menyingkap sesaat. Bayu, Dino, Pak Harto, semua menatap jurang. Sosok Juliana terlihat utuh di sorot lampu. Dan di detik itu, entah siapa yang berani bilang lebih dulu, seolah-olah di balik tubuh Juliana ada bayangan lain. Hitam, samar, berdiri di ceruk, menatap balik ke arah mereka. Sekilas, terlihat seperti sesosok perempuan lain, rambut panjang tergerai, menunduk diam di antara kabut. Bayu berbisik, "Pak, itu siapa di belakang Juliana?" Pak Angga memejamkan mata. "Jangan dilihat, tutup lampu, jangan disapa." Malam di Punggungan Rinjani belum mau usai, dan di tebing itu, tim SAR Agam Rescue sadar, mereka tak hanya menjaga jasad pendaki bule, mereka juga sedang menahan kehadiran sesuatu yang mungkin sudah menunggu terlalu lama. Udara di Punggungan Rinjani menjelang subuh tak pernah benar-benar hangat. Jam di tangan Bayu sudah melewati pukul 4.30. Angin dingin menyusup ke sela-sela tulang, membuat jaket tebal seolah tak berguna. Dino, yang sejak tadi meringkuk di sudut bivak darurat, sudah mulai menggigil hebat. Matanya cekung, pandangannya kosong menatap terpal yang basah oleh embun. Bayu masih setengah duduk,
menempel di batu besar agar angin tak langsung menampar wajahnya. Di sisi lain bivak, Pak Angga dan Pak Harto berdiskusi pelan. Mereka berdua tahu, kondisi ini terlalu berbahaya. Tapi memindahkan tubuh Juliana di tengah kabut setebal ini sama saja bunuh diri. Jurang di bawah gelap, licin, dan longsor kecil terdengar beberapa kali. Batu-batu menimpa ceruk batu di mana jasad Juliana terbaring membeku. Bayu berusaha memejamkan mata, tapi suara itu datang lagi, pelan, putus-putus, seperti bisikan di telinga. Bayu, bitte, hilf mir. Ia membuka mata mendadak, menatap ke arah Juliana. Sorot lampu headlamp menyorot wajah pucat itu. Matanya masih terbuka. Rambut pirang yang basah menempel di batu. Dan di detik itu juga, Bayu melihat jelas. Ada kabut tipis menari di sekitar kepala Juliana, membentuk siluet, seperti wajah lain. Bayu memundurkan badan, tangannya gemetar. Ia menepuk bahu Dino. "No, kau lihat, enggak?" Dino menatapnya dengan mata merah. "Apa lagi, Yu?" "Itu, di samping bak Juliana, ada bayangan." Dino menggigit bibir. Ia menunduk, meremas-remas jemari. "Aku udah denger dia jalan." Suaranya nyeret, kayak orang jalan sambil bawa beban. Pak Angga mendengar percakapan mereka. Ia berjalan pelan mendekat. "Dengar baik-baik, kalian lelah, kedinginan. Otak kalian mainin halusinasi. Jangan ikut suara, jangan tatap terus. Fokus jaga bivak. Kita harus tetap di sini." Pak Harto menimpali, suara beratnya bergetar. "Bayu, kalau suara itu manggil, jawab dalam hati. Jangan diucapkan. Di gunung begini, kalau kau jawab, kau yang dipanggil ikut." Bayu menelan ludah, kakinya lemas. Ia mengangguk pelan, meski hatinya terasa ingin berlari turun. Tapi bagaimana mungkin? Turun tanpa peralatan di kabut sepekat ini? Jika salah pijak, bukan jasad Juliana saja yang hilang, mereka pun bisa jadi mayat berikutnya di dasar jurang. Tiba-tiba, radio HT di tangan Pak Angga berderit. Suara dari base camp terdengar parau, beradu dengan suara angin di seberang sana. "Tim Agam, apakah posisi aman? Drone kami tidak bisa mendeteksi koordinat. Sinyal tertutup kabut." Pak Angga menjawab, menahan suara bergetar. "Posisi kami masih di tebing. Kondisi cuaca tetap buruk. Kami tetap jaga. Jangan kirim orang naik. Terlalu bahaya." Suara di HT terdiam beberapa detik, lalu membalas, "Terima posisi. Hati-hati. Kami akan coba kirim logistik kalau kabut naik." Pak Angga menutup radio, menatap Bayu dan Dino bergantian. "Kalian minum kopi. Kalau nggak kuat, bilang. Saling jaga. Jangan jauh dari bivak." Bayu menarik nafas. Tangannya kaku membuka termos kopi. Tapi bau kopi sachet justru membuat perutnya mual. Ia mencoba menelan beberapa teguk, berharap rasa hangat meredam rasa takut. Tapi suara itu kembali datang, lebih dekat, lebih nyata. Kali ini bukan hanya bisikan. Bayu mendengar suara langkah, gesekan kerikil, suara pasir basah terinjak, dan entah dari mana, hawa hangat seolah membelai tengkuknya. Bayu merinding. Ia menoleh cepat ke arah jasad Juliana. Matanya terbelalak. Di pinggir ceruk, ia melihat sekelebat bayangan putih berdiri, samar, kabur, tapi jelas terlihat seperti siluet perempuan. Rambut panjangnya tergerai, gaun tipis berkibar seolah melawan angin gunung. Siluet itu membungkuk ke arah tubuh Juliana, seperti merapalkan sesuatu. Bayu memanggil lirih, Pak Angga, lihat itu." Pak Angga menoleh, napasnya tercekat beberapa detik. Pak Harto yang berdiri di belakangnya memejamkan mata, merapal doa cepat. Dino sudah menutup wajahnya dengan sleeping bag, tak berani menoleh. Bayangan putih itu perlahan kabur, tertelan kabut. Hening.
Tak ada yang bicara. Hanya sisa api kompor mini yang bergetar di tiup angin. Pak Harto menarik napas dalam. Suaranya parau. Kadang, yang datang menjemput bukan kita yang hidup, tapi yang udah duluan. Dia dijemput sendiri. Bayu menunduk. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup tak beraturan. Suara langkah, bisikan, bayangan, semuanya bercampur di pikirannya. Di punggungan Rinjani, malam terasa semakin panjang. Dan bagi tim SAR Agam Rescue, menjaga mayat pendaki bule ini bukan hanya soal tanggung jawab, tapi soal nyali, iman, dan keberanian bertahan di antara bisikan kematian. Subuh di punggungan Rinjani adalah waktu yang paling menipu. Seharusnya matahari terbit membawa harapan, membelah kabut, menghangatkan kulit yang membeku semalaman. Tapi pagi itu, tak ada yang berubah. Kabut justru menebal, seperti tirai putih menutupi jalur evakuasi. Angin berputar pelan, menimbulkan suara gemerisik di celah batu. Bayu terduduk di sudut bivak darurat. Matanya sembab, napasnya pendek. Beberapa kali ia menengok ke arah ceruk di mana tubuh Juliana masih terbaring, diikat tali carabiner ke batu besar. Mata Juliana tetap setengah terbuka, bibir birunya nyaris membisikkan sesuatu. Bayu merasakan, setiap tatapan itu seperti panggilan. Sekali lagi, ia mendengar suara yang sama. Bayu, Hilfmir. Pak Angga menepuk bahunya pelan. Yu, minum. Hangatkan badanmu. Bayu tak menjawab. Ia hanya memeluk lututnya, berusaha menahan gemetar. Dino duduk di sampingnya, menepuk bahu Bayu pelan. Sabar, Yu. Mau subuh ini. Tapi Bayu menggeleng lemah. Dia manggil aku. No, dia manggil namaku. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Pak Harto, yang sejak malam berjaga sambil membakar kemenyan di sudut bivak, menatap ke arah ceruk. Wajahnya keras. Pak Angga, kalau begini terus, kita nggak bisa nunggu sampai siang. Anak-anak mulai kena. Dia minta ditemani. Tapi kalau semua ikut, siapa yang pulang? Pak Angga menarik napas dalam, menatap ke sekeliling. Batu-batu kecil di tebing masih sering jatuh, tanda jalur rapuh. Kabut menutup segalanya. Radio HT di tangannya hanya berdesis. Sinyal terputus. Kalau kita paksa turun sekarang, badan dia bisa longsor ke dasar jurang. Nggak bakal ketemu lagi. Kalau nunggu, anak-anak makin kehabisan tenaga. Bisa pingsan kedinginan. Pak Angga menatap Pak Harto, matanya merah kelelahan. Aku juga nggak mau ada yang tumbang. Dino memberanikan diri bicara. Pak, kalau kita turunkan pelan-pelan malam ini, bisa nggak? Pakai tali tambahan. Pak Harto geleng pelan. Tali kita sisa berapa? Jalur licin. Turun sambil bawa jasad. Kalau ada yang terpleset, mayatnya jatuh. Orangnya ikut. Suasana bivak hening. Hanya suara embusan angin yang menambah beku. Bayu tiba-tiba berdiri. Langkahnya goyah. Tatapannya kosong ke arah ceruk. Bibirnya bergerak pelan, seperti menirukan suara yang hanya ia dengar sendiri. Pak Angga sigap menahan bahu Bayu. Hei, Yu, sadar, kau mau kemana? Bayu menunjuk ke arah tubuh Juliana. Dia manggil, Pak. Dia mau pulang, dia kedinginan. Dino menarik Bayu dari belakang, memeluknya erat. Yu, sadar, Yu, jangan dengar suara itu. Bayu meronta, matanya berlinang. Dia sendirian. No, dia bilang gelap, dia takut sendirian. Pak Harto maju cepat, menepuk wajah Bayu keras. Dengar, kau hidup. Kau yang jaga dia, bukan dia yang jaga kau. Kalau dia mau pulang, kita pulangkan dengan jalannya, bukan jalanmu. Pak Angga menarik Bayu ke duduk. Di tengah gemetar, Bayu terisak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Dino menggenggam pundaknya erat. Tak jauh dari mereka,
Kabut seolah meredup, menyingkap sedikit ceruk batu. Di pinggir jasad Juliana, sekilas terlihat siluet bayangan tipis, rambut panjang tergerai, berdiri menatap bivak. Pak Harto merapalkan doa lebih keras, menabur sisa kemenyan ke arah jurang. Pak Angga menatap langit, berharap cahaya matahari segera menembus kabut. Tapi awan di atas punggungan tetap pekat. Tak ada sinar, hanya hawa beku yang merembes ke tulang. Dengar semua, suara Pak Angga parau, memecah hening. Kalau 2 jam lagi kabut nggak naik, kita turunkan 1 orang dulu bawa kabar ke base camp. Yang lain tetap di sini jagain Juliana. Kalau evakuasi paksa, kita bagi beban, ikat rangkaian tali. Semua harus sadar. Jangan dengar suara. Bayu mengangguk pelan. Napasnya masih terisak, tapi genggaman Dino di bahunya menegaskan satu hal. Mereka di sini bukan hanya menunggu kematian. Mereka di sini karena satu nama, pulang. Di pinggir jurang, jasad Juliana masih diam. Tapi di benak Bayu, suara itu tak pernah benar-benar pergi. Kom, Hilfmir. Dan di punggungan Rinjani yang tertutup kabut, 1 langkah terlalu dekat bisa membawa siapapun pulang dengan cara yang tak diinginkan. Pukul 5:30 pagi di punggungan Rinjani masih tak lebih hangat dari kuburan. Kabut putih menggumpal di sela-sela batu besar, menutup jalur turun seolah-olah gunung tak rela melepaskan siapapun. Bayu duduk merapat ke Dino, wajahnya pucat pasi. Tangan gemetar menahan rasa dingin yang makin menembus jaket tipisnya. Pak Angga menatap satu persatu anggota timnya. Di bawah cahaya headlamp yang sudah meredup, wajah-wajah mereka tampak makin pucat, bibir kebiruan. Hanya suara napas yang memburu, kadang diselingi suara kerikil longsor pelan dari atas tebing. Tak ada kopi lagi. Mie instan sudah habis sejak tengah malam. Tenaga mereka hanya tersisa secuil, dipaksa bertahan oleh sedikit sisa panas dari kompor gas mini. Tapi gas pun nyaris habis. Pak Harto menepuk pundak Pak Angga, bicara pelan. Kalau begini terus, kita nggak kuat sampai siang. Anak-anak bisa hipotermia. Pak Angga hanya mengangguk. Pandangannya kosong menembus kabut ke arah ceruk. Di sanalah Juliana masih terbaring kaku. Tubuhnya terikat tali carabiner ke batu besar. Mata birunya masih setengah terbuka, beku menatap langit kelabu. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di samping Bayu. Ia terhenyak, menoleh ke Dino. Dengar, no? Dino menatapnya, napasnya berat. Suara apa lagi? Yu. Bayu menunjuk ke arah jasad Juliana. Dia manggil lagi. Pak Angga mendengar, mendekat. Bayu, lihat aku. Jangan dengerin. Kau lelah, dingin, ngantuk. Suara itu bukan buat kau. Bayu menunduk, tapi bibirnya masih bergetar, seperti menirukan kata-kata yang cuma dia dengar. Kom, Hilfmir, ich frier. Suara itu berputar di kepalanya, membelah logika, menusuk sisa kewarasan. Di sudut bivak, Pak Harto merapalkan doa pelan, sambil menabur sisa kemenyan terakhir. Asap tipis menempel di wajahnya. Baunya menutupi sedikit bau tanah basah dan bau mayat yang membeku. Tak ada yang bicara keras-keras. Mereka semua sadar, di sini, di antara kabut, satu kata salah bisa mengundang sesuatu datang lebih dekat. Pak Angga menatap langit lagi, mencari tanda-tanda sinar matahari. Tak ada. Kabut turun makin tebal, seperti tirai penjara putih. Radio HT di tangannya tak lagi berdesis. Mati total. Sinyal terhalang kabut dan batu cadas. Komunikasi dengan base camp putus sudah. Dino menggenggam tangan Bayu erat. Yu, tahan. Kita pulang sama-sama. Jangan dengar suara itu. Tapi Bayu hanya memejamkan mata. Air mata menetes. Dia kedinginan. No, dia sendiri di sana. Dia manggil aku. Pak Harto tiba-tiba berdiri. Tatapannya tajam menembus kabut. Pak Angga,
Saya nggak mau anak-anak mati kedinginan di sini. Kalau mau jaga jasad, saya juga rela. Tapi kalau kita tumbang, siapa yang bawa kabar? Siapa yang jemput keluarga? Pak Angga meremas radio HT mati di tangannya. Otot rahangnya menegang. Ia menatap tali penahan di batu, menatap wajah Juliana di balik kabut, menatap Bayu yang hampir kehilangan kesadaran. Hati kecilnya berontak. Kalau jasad ini dibiarkan jatuh, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana kalau longsor menelan semuanya? Tapi kalau bertahan, apa dia rela melihat anak-anaknya mati satu persatu di sini? Angin bertiup kencang. Kabut sedikit tersibak, memperlihatkan jalur setapak penuh lumut di sisi kiri. Celah itu jalur turun darurat, curam, licin, tapi satu-satunya harapan jika mereka harus mundur. Pak Angga menarik napas panjang. Dengar, semua, kita tarik tali carabiner lebih kuat. Kalau longsor, paling tidak dia nggak jatuh lebih dalam. Kita turun bertahap. Kalau kabut naik, kita naik lagi bawa peralatan. Kita pulang hidup. Kita bawa dia pulang kalau cuaca aman. Bayu menatap Pak Angga dengan mata berkaca-kaca. Pak, kalau dia ikut, bagaimana? Pak Angga menepuk bahu Bayu, menatap matanya dalam-dalam. Kalau dia ikut, kita doakan dia pulang dengan jalannya sendiri. Tapi kau masih hidup. Kau pulang dengan kami. Dino meraih bahu Bayu, memeluknya erat. Pak Harto mengencangkan tali penahan ke batu, mengikat simpul baru, memastikan jasad Juliana tak mudah tergelincir ke dasar jurang. Sebelum beranjak, Pak Angga berbisik ke arah jasad Juliana. Suaranya pelan, seperti mengantar pulang seseorang ke rumah terakhirnya. Tunggu, ya, kami janji, kau pulang. Tapi bukan hari ini. Kabut menelan suara itu. Suara langkah kaki di batu basah perlahan menjauh. Satu persatu anggota tim SAR Agam Rescue turun meniti jalur licin. Di belakang mereka, jasad Juliana terbaring sendiri, dengan mata yang masih setengah terbuka, seolah menatap langit, menunggu. Dan di punggungan Rinjani yang menelan kabut, satu janji tetap menggantung. Kau pulang. Tapi bukan hari ini. Langkah kaki di atas jalur setapak terdengar parau. Batu berderak, lumut basah membuat sepatu grip seolah tak berguna. Angin masih bertiup menusuk kulit. Kabut turun dan naik tak tentu, menutup jarak pandang hingga hanya beberapa meter di depan. Bagi tim SAR Agam Rescue, setiap langkah turun bukan cuma menaklukkan rasa takut jatuh, tapi juga rasa bersalah meninggalkan yang seharusnya pulang bersama. Bayu berjalan di barisan belakang. Dino di depannya, sesekali menoleh, memastikan Bayu tak berhenti di jalur sempit itu. Di depan mereka, Pak Harto memegang senter kecil, menyorot bebatuan licin yang bisa longsor kapan saja. Pak Angga paling depan, punggungnya membungkuk di bawah beban tas logistik seadanya. Setiap 15 menit, mereka berhenti untuk mengatur napas. Oksigen tipis di ketinggian, dingin, kabut, membuat paru-paru bekerja 2 kali lipat. Tapi bagi Bayu, satu hal lain yang membuat langkahnya makin berat adalah suara itu. Suara yang sejak malam tak pernah betul-betul hilang. Di sela desis napasnya, Bayu mendengar, "Bayu, bitte, hilf mir." Bisikan pelan, berbahasa asing, seolah Juliana berdiri tepat di belakang pundaknya. Ia menoleh cepat, berharap hanya angin. Tapi tak ada apapun, hanya tebing basah, akar pohon kerdil, dan kerikil yang bergeser pelan. Fokus jalan, pegangan tali, seru Pak Angga dari depan. Bayu hanya mengangguk lemah, menatap jalur di kakinya. Sepatu bootsnya penuh lumpur. Sesekali, kaki kirinya terpeleset, membuat jantungnya melompat ke tenggorokan. Beberapa meter di bawah, Dino berhenti, menoleh dengan mata cemas. Kau kuat, kan? Bayu menarik napas pendek. Dia manggil aku. No, dia mau ikut. Dino meraih tangan Bayu, menepuknya keras. Jangan dengar. Kau turun sama kita.
bukan sama dia. Bayu menahan isak, kepalanya tertunduk. Tapi di telinga, suara Juliana makin jelas. Ia bisa mendengar patahan kata, seperti potongan doa. Kom, emi temir, ich frier, ayo ikut aku kedinginan. Dada Bayu sesak, kakinya seolah tertarik naik lagi ke arah bivak di punggungan. Sementara itu, di depan, Pak Harto menancapkan tongkat ke celah batu. Suara longsoran kecil terdengar. Batu kerikil menimpa helm plastik di kepalanya. Ia menoleh ke Pak Angga. Longsoran makin sering. Kita harus lebih cepat, Pak. Pak Angga mengangguk. Keringat dingin menetes di keningnya meski udara beku. Turun pelan. Saling jaga jarak. Jangan terpencar. Beberapa porter di barisan belakang mulai menggumamkan doa pelan. Kabut menutupi jalur, membuat pohon kerdil tampak seperti bayangan orang berdiri. Bayu melirik ke kiri dan kanan. Di sudut matanya, ia merasa melihat sosok rambut pirang, gaun putih tipis, berdiri di ujung jalur batu. Tapi setiap kali ia menoleh, sosok itu lenyap, tertelan kabut. Seketika, langkah Bayu terhenti. Ia menatap ke belakang. Jauh di atas, kabut di punggungan menipis sebentar, menampakkan tali carabiner yang menahan tubuh Juliana. Dari tempatnya berdiri, Bayu merasa seolah-olah mata Juliana menatap lurus padanya. Beku, kosong, tapi memanggil. Tangan Bayu gemetar. Kalau aku putar balik, bisa kutemani dia, pikirnya, separuh sadar. Tapi suara Dino membentak, "Yuk, jalan, jangan ngelamun." Bayu terhenyak. Dino menahan lengannya erat, menuntunnya turun beberapa meter lagi. Pak Angga melirik ke belakang, memastikan anak buahnya tak ada yang ketinggalan. Beberapa langkah berikutnya, jalur setapak makin curam. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan celah lembah di bawah. Tapi setiap detik, kerikil longsor di bawah telapak sepatu. Salah pijak sedikit, badan bisa terjun bebas ke dasar jurang. Pak Angga mengacungkan tangan, memberi aba-aba. Semua, ikat carabiner ke tali utama. Satu-satu turun batu besar. Dino bergerak lebih dulu, diikuti Bayu. Namun langkah Bayu goyah lagi. Suara itu muncul lagi, kali ini seperti berbisik di tengkuknya. Bitte, hilf mir, komme mit mir. Bayu menarik napas. Tangannya meraba saku jaket, menggenggam sisa manik-manik doa pemberian ibunya. Tangan gemetar, bibir bergetar. Tuhan, jangan biarkan aku pulang dengan dia. Pak Harto meraih bahu Bayu dari belakang, menahan punggungnya agar tak tergelincir. Kau pulang sama kita, Yu. Pegang tali, fokus ke lampu depan. Biar dia yang pulang dengan jalannya. Mereka pun merangkak menuruni batu besar, satu persatu, dengan napas tersengal dan pikiran setengah sadar. Di atas sana, kabut kembali menelan tubuh Juliana yang terbaring beku. Tapi di hati Bayu, seolah separuh nyawanya masih tertinggal di punggungan. Dan di jalur sempit itu, di antara kabut yang menelan suara, bisikan Juliana masih menempel di telinganya. Pulanglah, tapi jangan lupa, aku menunggu. Langkah mereka makin jauh turun. Namun malam yang ditinggalkan tetap menggantung di punggungan, menanti siapapun yang berani datang untuk menemani pulang. Jalur setapak di kaki punggungan mulai terlihat lebih landai. Suara ranting patah, daun basah terinjak, jadi musik penenang yang mereka rindukan setelah semalaman berjibaku di ketinggian. Bagi Bayu, Dino, Pak Angga, dan Pak Harto, langkah kaki di antara akar pohon rasanya seperti menjejak bumi lagi. Setidaknya, begitulah seharusnya. Mereka berempat akhirnya menepi di sebuah batu besar, tepat di mulut jalur pendakian sebelum camp base. Kabut masih turun tipis, menggantung di sela pohon cemara gunung. Bayu duduk menekuk lutut, napasnya masih memburu. Dino menuangkan air hangat sisa termos ke gelas plastik, menawarkannya pelan. Yu, minum dulu, biar tenang. Bayu mengangguk,
tangannya gemetar memegang gelas. Di balik uap hangat itu, matanya tetap kosong, menatap jauh ke jalur setapak yang mereka tinggalkan di atas. Suara angin menembus pohon, tapi di telinga Bayu, ada suara lain, bisikan yang makin lama makin dekat. Pak Angga menyalakan radio HT, berusaha menangkap sinyal. Suaranya mendesis, lalu terdengar parau. "Tim Agam, status kalian? Over." Pak Angga menjawab cepat. "Agam Rescue di KM3, mendekati base camp. Kondisi drop, cuaca masih kabut. Mohon logistik standby. Over." Suara di radio menjawab, "Kopi, tim backup sudah jalan naik separuh jalur, tapi visibilitas tertutup. Tunggu cuaca buka." Pak Angga mematikan HT, menatap Pak Harto. "Paling enggak mereka bisa bantu jagain jalur. Kalau kabut naik, kita naik lagi bawa Juliana turun." Pak Harto hanya mengangguk, matanya sayu. Dino duduk bersila di samping Bayu, menepuk punggungnya. Tapi Bayu masih memeluk gelas hangat yang kini mendingin. Matanya mendadak membesar. Dari balik celah pohon, Bayu seperti melihat sesosok perempuan berdiri. Gaun tipis, rambut pirang basah menempel di pipi pucat. Matanya, biru, menatap lurus ke arahnya. Bayu memejamkan mata keras-keras. "Ini cuma bayangan, ini cuma capek," pikirnya. Tapi suara itu datang lagi, di sela hembusan napasnya. "Bayu, bitte, hilf mir, ich friere." Tangan Bayu bergetar hebat. Gelas plastik jatuh, air tumpah di tanah basah. Dino kaget, langsung menahan bahunya. Hei, fokus, kau sudah di bawah, dia nggak di sini." Tapi Bayu meronta, matanya menatap liar ke sela pohon. Napasnya terengah, seperti orang kesurupan. Dia di situ. No, dia ngikut. Dia di situ. Pak Angga meraih tas carabiner, merogoh manik-manik doa yang selalu ia bawa. Ia menekankan benda itu ke telapak Bayu. "Bayu, dengar saya. Kau di bawah. Dia di atas. Dia nggak bisa turun sama kau. Kau masih hidup." Tapi Bayu menjerit pelan, tangannya mencakar tanah. "Dia mau aku." Dia kedinginan. "Pak, dia mau aku temenin." Pak Harto merapat, merapalkan doa pelan sambil menabur sisa garam yang selalu ia simpan di kantong jaket. Dino memeluk Bayu dari samping, menahan tubuhnya yang makin menggigil. "Tahan, buka mata. Lihat aku. Lihat, kau pulang sama kita." Sementara itu, kabut di celah pohon makin menipis. Bayu, setengah sadar, melihat sosok Juliana melangkah pelan mendekat. Gaun putihnya berkibar tertiup angin. Tatapannya beku, tapi mulutnya bergerak. "Bitte, bleib bei mir, tetaplah bersamaku." Bayu menangis, suaranya tercekat. "Pak, dia mau aku di sana." Pak Angga berteriak pelan, menahan emosi. "Bayu, dia nggak mau kau mati di gunung. Dia mau pulang lewat kau, bawa kabar ke keluarganya. Itu tanggung jawabmu, bukan mati bareng dia." Suara teriakan itu menembus kabut. Bayu terdiam, tubuhnya melemas di pelukan Dino. Matanya terpejam, bibirnya hanya bergetar lirih. Sosok Juliana perlahan memudar. Kabut menelan bayangan itu kembali ke punggungan. Beberapa menit mereka terdiam, hanya suara angin cemara yang terdengar. Pak Angga menarik napas berat. "Kita istirahat di sini. Kalau tim naik, kita temani jalur evakuasi. Tapi Bayu pulang dulu. Paham, semua?" Pak Harto menepuk pundak Bayu yang masih setengah sadar. Dino mengusap bahunya pelan. Di dada Bayu, manik-manik doa masih tergenggam erat, seolah jadi pengikat nyawanya yang hampir dibawa pulang oleh bisikan di antara kabut. Dan di mulut jalur pendakian, tim SAR Agam Rescue duduk saling bersandar, menunggu pagi yang belum tentu lebih cerah. Tapi satu hal pasti,
Kabut Rinjani masih menyimpan bayangan. Juliana menunggu di tebing, dan entah bagian mana dari dirinya kini mengikuti mereka turun. Base camp Rinjani sore itu tampak lebih muram daripada biasanya. Tenda logistik berdiri di pinggir jalur. Beberapa relawan sibuk menurunkan barang dari mobil pick-up. Di dekatnya, aroma kopi sachet bercampur bau minyak kayu putih dan balsem penghangat. Tapi tak ada yang benar-benar merasa hangat sore itu. Tim SAR Agam Rescue tiba di jalur tenda dengan langkah lelah. Pak Angga berjalan paling depan, menuntun Bayu yang dipapah Dino. Tubuh Bayu menggigil meski sudah dibungkus selimut tebal. Matanya bengkak, bibirnya pecah. Sejak di mulut jalur pendakian, Bayu jarang bicara, hanya memegang manik-manik doa pemberian ibunya, seolah itu satu-satunya yang membuatnya tetap di dunia nyata. Pak Harto duduk di atas kursi lipat, menyalakan rokok kretek yang bergetar di sela jemarinya. Matanya sayu menatap jalur punggungan Rinjani yang tertutup kabut tebal. Sekilas, ia seperti melihat kabut itu berkedip, menelan bayangan putih yang diam, menunggu. Bayu, minum teh manis dulu, biar hangat. Dino menyodorkan cangkir kaleng. Bayu menatapnya sekilas, lalu menenggak pelan. Bibirnya bergetar, matanya masih menatap jauh ke arah gunung. Pak Angga berdiri di samping radio HT yang terus menyala. Suara dari tim backup terdengar parau. Pak Angga, jalur longsor di KM 5. Kabut masih rapat. Kami pasang bivak di titik aman. Mohon saran. Over. Pak Angga meraih HT, menekan tombolnya. Fokus jaga bivak. Jangan paksa turun naik kalau visibilitas nol. Pastikan tali pengaman ganda ke tubuh Juliana. Kita nggak mau dia jatuh ke dasar jurang. Tunggu cuaca buka. Suara di seberang menjawab. Kopi, Pak. Kalau kabut naik, kami tarik evakuasi. Doakan aman. Over. HT diletakkan di meja darurat. Pak Angga menatap Bayu yang masih kaku di kursi lipat. Dino mendekat, menepuk pundak Bayu. "Yu, sudah di bawah. Kau pulang. Kau selamat." Bayu menunduk pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Dino bisa menangkap kata-kata tipis yang keluar. Dia dingin. "No, dia masih di sana." Pak Harto mematikan rokoknya, mendekat. "Bayu, dengar, kau sudah pulang. Kau yang hidup. Tugas kita bawa dia pulang dengan caranya. Jangan bawa pulang jalannya." Bayu menatap Pak Harto, matanya berkaca-kaca. "Kenapa dia manggil saya terus, Pak?" Pak Angga menjawab pelan, menepuk bahunya. "Karena kau yang pertama nemu dia. Kau yang jaga dia semalaman. Kadang, orang yang pergi butuh ditemani pulang. Tapi bukan begini caranya." Hening. Angin gunung bertiup pelan, menggoyang pintu tenda logistik. Beberapa porter duduk merapat, memeluk termoskopi, menatap langit yang makin kelabu. Kabut di punggungan menebal lagi, seolah menelan janji pulang yang tertunda. Bayu menarik napas berat. Tangannya meremas manik-manik doa. Perlahan, matanya memejam. Di dalam kepalanya, suara itu masih terdengar. Pelan, merintih. "Bitte, hilf mir." Tapi ada bisik lain yang menutup suara itu. Suaranya sendiri. "Aku pulang. Kau juga pulang. Tapi bukan denganku." Dino memeluk bahu Bayu, menahan tangisnya sendiri. Di seberang tenda, Pak Angga merapikan tali carabiner, memastikan semua perlengkapan evakuasi siap. Pak Harto menyalakan kemenyan kecil. Asapnya menari pelan ke arah jalur pendakian. "Besok pagi kalau kabut naik, kita naik lagi," kata Pak Angga. Suaranya lirih. "Dia harus pulang. Nggak boleh hilang di situ." Bayu hanya mengangguk. Pelan. Di sudut matanya, air bening menetes. Matanya terarah ke jalur punggungan. Entah apa yang dilihatnya di sana. Kabut bergulung menutup jalur setapak, menelan suara-suara yang tak kasat mata. Di dasar hatinya, Bayu tahu
Bagian dari Juliana mungkin sudah pulang bersamanya. Tapi entah sisi mana yang tetap tinggal, menunggu, menatap, memanggil di antara kabut Rinjani. Di tenda base camp, tim SAR Agam Rescue menutup mata masing-masing, berdoa agar cuaca membaik, agar jasad Juliana bisa turun dengan hormat, agar tak ada satupun nyawa lagi yang tertinggal di punggungan. Dan angin yang menembuskan vas tenda sore itu berbisik, bahwa di gunung, janji pulang tak selalu bisa ditepati sekaligus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.